Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Elpa Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing Communication. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mempresentasikan tugas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, program studi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis digital marketing communication dari The Gawan Store, sebuah brand fashion pria lokal asal kota Bogor. The Gawan ini brand yang cukup menarik untuk dianalisis karena mereka mengusung konsep busana berbasis kain Nusantara seperti batik cap dan tenun, tapi dipadukan dengan potongan yang modern dan kekinian. Jadi bukan cuma soal produk, tetapi juga soal bagaimana mereka membangun narasi budaya di tengah pasar fashion pria yang semakin kompetitif. Nah, nih, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, yuk kita kenalan dulu sama anggota tim kami satu persatu. Kembali, perkenalkan, kami adalah merupakan kelompok 3 yang menyusun analisis ini bersama-sama, mulai dari tahap observasi data, pengumpulan informasi media sosial, sampai penyusunan rekomendasi strategis. Berikut anggota tim kami. Saya, Muhammad Akmal dengan NIM 44240005. Ahmad Afifuddin dengan NIM 44240543, Muhammad Zul dengan NIM 44240566, Aisyah Sandra Safina dengan NIM 44240792, Raditya Yudet Putra dengan NIM 44240398, dan Dava Falepi dengan NIM 44240559. Kami berenam membagi tugas dalam proses penelitian ini. Ada yang fokus riset profile dan latar belakang brand, ada yang menganalisis data engagement di Instagram dan TikTok selama 7 hari observasi, dan ada juga yang menyusun evaluasi serta rekomendasi taktis yang akan kami sampaikan di bagian akhir video ini. Semoga hasil kerja tim kami bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat mengenai kondisi digital marketing The Gawan Store saat ini. Yuk langsung saja kita masuk ke daftar isi presentasinya. Baik, supaya presentasi ini lebih mudah diikuti, kami membaginya ke dalam 6 bagian utama. Bagian pertama, tahap riset. Di sini kami membahas latar belakang berdirinya The Gawan, konsep utamanya, sampai hasil analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Bagian kedua, profil perusahaan. Kami akan menjelaskan lini produk unggulan The Gawan, mulai dari kimono, pria, tobe, dan gamis sampai ke meja batik serta segmentasi target audiens mereka. Bagian ketiga, analisis media sosial. Ini bagian yang cukup penting karena kami melakukan observasi selama 7 hari, tepatnya tanggal 18 sampai 24 Juni 2026 pada 2 akun utama The Gawan. Yang pertama Instagram @thegawan.co dan TikTok @thegawan.shop. Bagian keempat, analisis kanal dan integrasi, membahas bagaimana performa The Gawan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia serta sejauh mana integrasi antara kanal sudah diterapkan. Bagian kelima, evaluasi dan rekomendasi. Di sini kami memaparkan kelebihan dan kelemahan strategi yang sudah dijalankan, dilengkapi dengan 3 rekomendasi taktis yang kami usulkan. Dan di bagian keenam adalah merupakan kesimpulan. Sebagai penutup, merangkum seluruh temuan utama dan arah strategis untuk pengembangan The Gawan ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari bagian yang pertama, yakni tahap riset. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakangnya, itu The Gawan. Nah, The Gawan ini adalah brand fashion pria lokal asal kota Bogor yang didirikan oleh Galih Kurniawan dari keresahan minimnya pilihan outfit pria yang outstanding di berbagai agenda, sekaligus nyaman dipakai sehari-hari. Nah, untuk konsep utamanya itu yang pertama untuk satu outfit untuk segala aktivitas, dari mulai casual hingga formal. Yang kedua, kain batik cap, tenun, dan kain Nusantara plus potongan modern. Yang ketiga, tagline itu make yourself outstanding. Terus untuk mereka ini menggunakan komitmen zero waste, yang dimana sisa bahan dari pembuatan baju ini dikonveksi lagi menjadi produk yang bernilai. Nah, untuk sosial media sendiri, untuk Instagram di @thegawan.com memiliki 102.000 followers, dan TikTok thegawan.shop
itu followersnya 26.500. Terus untuk ini dia 2006 di Bogor. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Nah, untuk strength-nya ini mereka memiliki identitas brand autentik berbasis budaya kain Nusantara. Yang kedua, konsep multifungsional, yaitu satu outfit untuk segala aktivitas. Yang ketiga, program affiliate terbuka dan ekosistem organik yang kuat. Yang terakhir itu untuk strength, komitmen zero waste-nya ini, yang relevan bagi Gen Z. Terus yang kedua ada weakness-nya. Yang pertama untuk weakness dari Digawan ini, kelemahannya optimalisasi TikTok belum maksimal. Yang kedua, narasi budaya belum tersampaikan secara emosional. Yang ketiga, kesenjangan engagement antar akun Instagram. Terus yang terakhir, UGC storytelling masih belum konsisten. Dan untuk opportunities-nya, trend modest fashion dan etnik modern pria berkembang. Terus gelombang kebanggaan Gen Z pada produk lokal. Terus yang ketiga, dukungan pemerintah untuk ekonomi kreatif. Yang terakhir, ekosistem affiliate siap dioptimalkan. Untuk trends yang terakhir, persaingan kimono pria impor Tiongkok harga murah, brand lokal kompetitor semakin agresif, dan perubahan tren media sosial yang sangat cepat sekali. Selanjutnya ada bab 2, profil perusahaan, produk dan target audiens, lini produk unggulan. Yang pertama, ada kimono pria, outer kain Nusantara, potongan kontemporer dinamis. Yang kedua, ada tobe dan gamis pria, busana muslim panjang dimodernisasi untuk gaya urban. Yang ketiga ada kemeja pria, batik cap dan tenun dengan desain multifungsional. Untuk target audiensnya, Gen Z pria berumur 17-27 tahun. Digital savvy, TikTok dan IG, UGC responsif. Pria urban berumur 25-40 tahun, profesional, daya beli tinggi dan loyal. Mahasiswa berumur 17-24 tahun, konsumen ditambah mitra affiliate dan kreator. 3 pilar kompetitif advantage-nya ada keaslian material, desain adaptif, dan nilai cerita. Bab 3, analisis media sosial. Instagram degawan.co. Observasi 7 hari tanggal 18-24 Juni 2026. Followers 102.000. Selama 7 hari terdapat 3.355 total views, sekitar 1,61%. Yang kedua ada tertingginya 15,20% pada tanggal 23, yaitu 6,74%. Yang ketiga ada total likes-nya video selama 7 hari observasi 54 likes. Total komentar 100% komunikasi satu arah, yaitu 0 total komentar. Di sini ada engagement rate video dan engagement rate feed. Pada tanggal 18, engagement rate video 2% dan engagement rate feed 4%. Lalu pada tanggal 19, IR video 2% dan IR feed 5%. Pada tanggal 20, IR video 1% dan IR feed 5%. Pada tanggal 21, IR video 2% dan IR feed 5%. Pada tanggal 22, IR video 2% dan IR feed 4%. Pada tanggal 23, IR video 2% dan IR feed 15%. Pada tanggal 24, IR video 1% dan IR feed 10%. Ini saya akan menjelaskan analisis media sosial TikTok. Berdasarkan hasil observasi akun TikTok @degawan.shop selama periode 18-24 Juni 2026, performa akun masih tergolong rendah. Tingkat engagement berada di kisaran 1,41% dengan total 990 views selama 7 hari. Rata-rata engagement rate mencapai 1,39% dengan total 4.740 views yang masih berfluktuasi. Selama periode tersebut, konten hanya memperoleh 14 like dan belum mendapatkan komentar sama sekali, sehingga interaksi audiens masih sangat minim. Dari grafik juga terlihat bahwa jumlah views mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, dengan puncak mencapai sekitar 1.500 views dan pada 18 Juni dan 1.400 views dan pada 23 Juni. Hal ini menunjukkan bahwa performa konten belum konsisten, sehingga diperlukan strategi konten yang lebih menarik dan konsisten agar jangkauan serta interaksi audiens dapat meningkat. Next, pada analisis kanal dan integrasi, Degawan Store sudah memanfaatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dengan tampilan visual yang konsisten serta deskripsi produk yang cukup informatif.
Selain itu, optimasi SEO pada judul produk juga sudah diterapkan sehingga memudahkan produk ditemukan oleh calon pembeli. Namun, komunikasi di luar marketplace masih belum optimal. Belum tersedia email, marketing, newsletter, maupun database pelanggan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dari sisi integrasi antar kanal, identitas visual sudah konsisten, tetapi belum ada kampanye yang menghubungkan seluruh platform. Hal ini terlihat dari media sosial yang masih berfungsi sebagai sarana promosi satu arah dan belum mampu mendorong interaksi maupun perpindahan audiens ke kanal lainnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya itu adalah konsistensi visual, identitas brand rapi, dan profesional di semua platform dengan tagline yang konsisten. Yang kedua, kelebihannya infrastruktur konversi. Marketplace Shopee dan Tokopedia terstruktur dengan baik. Navigasi katalog juga spesifik. Yang ketiga, kelebihannya fitur penunjang. Instagram highlight seperti offline store, order, live, garansi, memandu customer journey. Di sini saya akan menjelaskan posisi strategis. Fokus utama strategi ini adalah melakukan aktivasi User Generated Content atau UGC lewat komunitas mikro di TikTok guna mengubah komunikasi satu arah menjadi interaksi yang autentik sesuai dengan algoritma TikTok yang berlaku. Lalu di sini ada 4 langkah implementasi, yaitu langkah pertama adalah memilih 5 hingga 10 mikro kreator atau pelanggan setia yang akan bertindak sebagai pemantik awal untuk memulai kampanye ini. Lalu langkah yang kedua adalah memberi insentif yang cerdas dan efisien seperti skema komisi affiliate atau pengiriman produk eksklusif tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membayar makro influencer. Lalu langkah yang ketiga adalah mengarahkan pada kreator untuk membuat storytelling yang santai dan natural mengenai momen terbaik mereka saat mengenakan atau menggunakan produk degawan di TikTok. Lalu langkah yang terakhir, yang keempat, adalah memanfaatkan dampak bola salju di mana social proof dari konten-konten awal tersebut akan memicu ribuan konten organik gratis dari pengguna lain sekaligus mengubah pengikut pasif menjadi ikut viral. Nah, di bagian kesimpulan, saya akan merangkum hasil temuan utama kita mulai dari kelebihan, kelemahan, hingga evaluasi pada sosial media kita. Pertama, yaitu ada kelebihan pada produk kain Nusantara dengan desain modern serta operasional di Shopee dan Tokopedia sudah berjalan profesional dan mudah diakses konsumen. Namun ada kelemahannya yaitu Instagram dan TikTok masih terjebak pada pola brosur digital sehingga 0 komentar dari 20 postingan dan gagal membangun kedekatan emosional. Lalu evaluasinya kita harus bergeser dari sekedar memamerkan katalog produk menjadi penutur cerita, brand storyteller yang interaktif. Kesimpulannya, Degawan wajib
bertransisi dari katalog digital menjadi brand storyteller yang melibatkan komunitas secara dua arah. Pak Elpa Hermawan yang kami hormati, demikianlah presentasi analisis digital marketing communication dari The Gawan Store yang bisa kami sampaikan pada video ini. Kalau kita rangkum, The Gawan Store sebenarnya sudah memiliki fondasi bisnis yang cukup solid, mulai dari keaslian, produk berbasis kain Nusantara, konsistensi identitas visual di semua platform, sampai infrastruktur marketplace di Shopee dan Tokopedia yang sudah tertata rapi. Namun, dari hasil observasi ini, kami mendapatkan sebuah celah yang cukup signifikan, yakni pola komunikasi yang ditemui masih satu arah. Dari 28 postingan yang kami analisis di Instagram dan TikTok selama 7 hari, kami menemukan 0 komentar dari audiens. Ini menunjukkan bahwa konten yang ada masih berfungsi sebagai brosur digital, belum benar-benar membangun keterlibatan emosional dengan komunitasnya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar The Gawan Store bisa bertransisi dari sekedar menjadi katalog digital menjadi brand storyteller yang mampu membangun komunikasi dua arah. Misalnya lewat konten edukasi budaya, kampanye user-generated content, dan community management yang lebih aktif. Nah, itu dia tadi, keseluruhan hasil analisis kami. Kami dari kelompok 3, Muhammad Akmal, Ahmad Afifuddin, Muhammad Zul, Aisyah Sandra Safina, dan saya sendiri, Muhammad Akmal, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Elpa Hermawan dan semua teman-teman yang sudah menonton ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.